Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gilang Mas Ramadan selaku dosen landasan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resti Utami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1A Pagi semester 1 Kampus Sukaraja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan formal, informal, dan non-formal. Sebelum ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan suatu kelompok yang diturunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan terdiri dari 3 jalur. Yang pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Nah, bahkan Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa 3 jalur pendidikan itu memberikan andil yang besar dalam proses pengembangan manusia. Oke, kita lanjut ke pertama yaitu pendidikan formal. Apa sih itu pendidikan formal? Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini sangat jelas, mulai dari pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, dan pendidikan sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Menurut Noto Atmojo, pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Tujuan dari pendidikan formal itu untuk membentuk insan, dan tujuannya lainnya yaitu untuk melatih mental, fisik, dan disiplin, melatih tanggung jawab, mengembangkan diri dan kreativitas, dan membangun jiwa sosial. Pendidikan formal ini berlangsung dalam jangka yang panjang dan umum. Tentunya saat menjalani pendidikan formal ini nantinya kita akan mendapatkan ijazah. Waktunya juga sangat relatif lama dan berorientasi untuk masa depan. Makanya, pembelajarannya harus terus-menerus dalam waktu penuh. Nah, proses pembelajaran ini dilaksanakan di sekolah yang dilakukan pengelola tingkat tinggi berdasarkan kekuasaan, terlepas dari lingkungan masyarakat dan struktur program yang ketat. Selanjutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pendidikan informal merupakan proses sepanjang hayat di mana seseorang memperoleh dan menghimpun pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pandangan dari pengalaman dan terpaan lingkungan, baik di rumah, tempat kerja, dan tempat bermain. Pelaksanaan pendidikan informal tidak terikat pada waktu atau keadaan tertentu, sehingga pendidikan ini dapat berlangsung setiap saat dan di mana saja, baik di dalam keluarga, pekerjaan, maupun pergaulan sehari-hari. Keraf menyatakan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan, serta adat kebiasaan atau etika menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Nah, ada 8 ciri. Yang pertama, tidak ada syarat khusus yang wajib dilengkapi. Kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian. 3, proses pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 4, tidak ada kurikulum, jadwal, metodologi hingga evaluasi yang ada di sekolah formal. 5, tidak ada jenjang pendidikan, karena itulah maka proses pendidikan informal dalam keluarga dapat terlihat dari kualitas diri atau pribadi anggota keluarga yang tercermin di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, tidak ada manajemen. Ketujuh, pendidikan dilakukan terus-menerus tanpa terikat di ruang maupun waktu, tanpa mengenal umur, mental, fisik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, orang tua menjadi guru terbaik untuk anak-anaknya, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh saudara, teman, dan lainnya.
Contoh dari pendidikan informal yaitu untuk sosialisasi dengan lingkungan, pendidikan agama, pendidikan sopan santun, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika, dan pendidikan moral. Jadi, pendidikan informal ini tidak seperti pendidikan formal atau sekolah pada umumnya. Di dalam pendidikan informal ini tidak melihat dari umur atau mental dan fisik. Yang terakhir yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal banyak terdapat pada usia dini, misalnya di pendidikan dasar, yaitu TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu yang terdapat di gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Maka, hasil dari pendidikan non-formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal. Tujuan dari pendidikan non-formal yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar dari tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan, keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta sebagainya. Selanjutnya, untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lain-lain. Dalam proses pendidikan di luar sekolah atau non-formal ini memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana program dirancang tidak terlepas dari pengembangan bakat dan minat setiap individu. Pendidikan non-formal ini dilakukan di lingkungan masyarakat dan tidak ditekankan memiliki ijazah. Waktu yang digunakan juga relatif singkat, menggunakan waktu yang tidak menerus, dan struktur program yang luas dan dilakukan oleh pelaksana dan peserta didik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.